Halo Sobat Tani, Assalamualaikum. Selamat beraktivitas ya Sobat Tani. Usia CMK kita ya Sobat Tani sekarang umurnya 30 hari setelah tanam. Blok ini awal tanam ya, maksudnya tanaman tahap pertama ya di blok ini. Sekarang menginjak usia 30 HST. Hari ini kita melakukan penyepraian yang ke-6 ya Sobat Tani. 5 atau 6. Kita masuk bahan aktif diaventuron, kemudian fungisida dan pupuk daun. Untuk rollingan inseknya kita masuk diaventuron, bahan aktif diaventuron dengan merek dagang Agus ya saya gunakan sebenarnya. Ini memang tentang pola putar ya sebenarnya. Ada atau tidaknya hama sasaran di lahan ini, di tanaman ini, kita tetap menggunakan bahan aktif tersebut ya. Karena pola putarnya memang begitu saya bikin. Habis itu nanti kita gunakan merek dagang Plenum, bahan aktif Pimotresin, kemudian balik lagi ke awal yaitu Acefat, Mic Abimectin. Untuk pola putar yang kedua ya Sutani, awalnya kita menggunakan Acefat tunggal, Abimectin tunggal, Imida tunggal, Lambda tunggal, kemudian Acefat, Mic Abimectin. Untuk pola yang keduanya kita langsung mixing ya seperti ini, yakni Abimectin, Mic Acefat, kemudian Imida kita mix dengan Lambda, kemudian balik lagi ke diaventuron langsung masuk ke Pimetrosin. Sasaran tembaknya tetap arah kutu-kutuan ya, semua jenis kutu-kutuan yang ada pada tanaman cabai kita ya seperti ini, seperti apit, kutu daun, trip, dan terutama kutu kebul ya. Kutu kebul speknya saya pakai di Pimetrosinnya. Meski benih ini yang saya gunakan berlabel Tavi ya seperti ini, menurut saya serangan virus tetap ada. Saya jamin itu serangan virus tetap ada. Cuman kelebihannya biasanya di benih berlabel Tavi ya seperti ini, meski terkena virus dia tidak mosaik, artinya tidak kuning ya, meski menggulung daunnya, mengkerut batangnya, tetap warnanya tetap agak kehijau-hijauan, tidak mosaik kuning ya, tidak gemini ya seperti ini. Tapi virus tetap menyerang ya seperti ini. Ada 1-2 tanaman kita yang terserang. Kemudian untuk pupuknya sudah kita bahas di video-video sebelumnya ya sudah nih. Kemarin terakhir kita pakai MAP dan NPK ya, MAP dan NPK. Kemudian kita tugal kemarin sudah kita buatkan videonya tentang pupuk tugal tahap pertama yang kita berikan. Nanti kita update terus perkembangan CMK ini sampai panen nanti, mudah-mudahan memang tidak ada kendala dan bisa produksi optimal. Kemudian tentang bahan aktif lagi ya Sutani, tentang bahan aktif yang saya gunakan dan pola putarnya bisa disimak di video-video saya sebelumnya. Tapi kembali lagi ya Sobat Tani, setiap daerah tentunya akan berbeda efektivitas bahan aktif tersebut ya. Ada sebagian daerah yang diaventuron itu memberi efek samping ya, yakni banyak terjadi kasus ya, daun muda ini bisa seperti efeknya seperti kebakar ya, karena efek dari bahan aktif diaventuron tersebut. Tapi alhamdulillah di daerah saya, di lahan saya khususnya aman, kita gunakan bahan aktif tersebut. Kemudian ada pertanyaan di kolom komentar di video yang lalu, sampai kapan rollingan bahan insek ini saya gunakan ya. Saya gunakan bahan aktif pola putar insek ini saya gunakan
sampai nanti menjelang tanaman ini rimbun ya. Saya perkirakan nanti di 60 sampai 70 itu rimbun. Ada beberapa bahan aktif yang saya ganti nanti, seperti Asefat saya ganti di Metoat, kemudian Abimectin tetap saya gunakan, kemudian Imida saya ganti, saya ke acetamiprid atau tiamektosan nanti saya ganti, kemudian Pimotrazin tetap saya gunakan, kemudian Lambda saya ganti, nanti saya tukar Triojopos atau Prevenovos ya, nanti arahnya ke lalat buah ya. Kemudian di Diaventuron saya ganti juga, nanti saya ganti golongan Spinosad ya. Biasa saya pakai merek dagang Tank karena menurut saya sebenarnya bahan aktif Diaventuron ketika tanaman rimbun, pengalaman saya kurang efektif ya sebetulnya. Ketika tanaman rimbun kita menggunakan bahan aktif Diaventuron, pengalaman saya sebetulnya di daerah saya kurang efektif. Tapi saya ganti di golongan Spinosad ya. Biasa saya pakai merek dagang Tanker. Kemudian Pimotrazin tetap saya gunakan sampai selesai panennya, tetap kita gunakan. Kemudian spekulat yang insek yang saya gunakan, bahan aktif Indosacrap bisa masuk di mana saja. Kemudian Proflanilida, bahan aktif spekulatnya bisa masuk di mana saja. Aman nanti kalau bahan aktif yang spekulat yang saya gunakan bisa masuk di putaran insek mana saja. Baiklah sobat tani, mungkin itu saja video kali ini tentang bahan aktif yang saya gunakan. Begini ya sebenarnya, kenapa saya selalu menyebut bahan aktif ya, tidak merek dagang ya. Merek dagang menurut saya kurang apa ya, karena tapi tentunya sebenarnya bahan aktif itu jika kita menggunakan merek dagang yang punya harga mahal ya, harga yang tinggi ya, tentunya itu akan lebih bagus ya. Banyak sekali ya sama bahan aktifnya tetapi harganya berbeda. Sobat tani bisa memilih bahan aktif yang mungkin di pasaran itu harganya cukup menengah ke atas lah, menurut saya itu efektif ya. Mungkin itu saja sobat tani video kali ini, semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi sobat tani umumnya. Salam sukses. Untuk dosis ya sobat tani, Biom M nya tetap kita menggunakan 1 sendok per tangki semprot. Kemudian untuk Diaventuronnya kita pakai 1 ml per liter, ikuti dosis anjuran. Kemudian untuk pupuk daunnya, ini pupuk daun yang kita bikin ya, kita gunakan 50 ml untuk 1 tangki sprayer.